kalau misalnya dari Bang Eron ini kan sangat bagus pemaparannya. Cuman sedikit saya perkenalkan, nama saya Abraham Christopher Sinaga. Sebenarnya saya lahir tahun 89 ya, tergolong muda. Cuman berhubung bapak saya itu lahir tahun 37. Jadi kalau tadi dijelaskan Pak Jasa Mensaragi itu dokter pertama Simalungun, makelah saya Dr. Bensius Saragi, dokter kedua. Bapak saya Dr. Baden Sinaga, dokter ketiga di Simalungun di Siantar. Kebetulan lahir tahun 37 dan lahir tahun 46 ibu saya. Jadi dulu tinggal di dekat sini. Jadi berbaliknya ini awalnya saya ingin menuliskan novel dia. Jadi awalnya menuliskan novel, mengumpulkan data beribu-ribu, mungkin 5 tahun ini. Tapi saya bermula dari hal-hal kecil. Jadi contohnya hal kecil ini, mama saya dulu sekolah itu di SD Negeri Jalan Sudir, Jalan Adam Malik sekarang. Saya foto-foto, ternyata terdapat satu hal yang menarik. Ternyata itu melahirkan 3 tokoh nasional. Jadi Adam Malik lahir di sana, ber-SD di sana, yang menggambarkan Sisingamang Raja yang ilustrator terkenal Marga Sibarani, SD di sana, terus juga TB Simatupang lahir di sana, Profesor Harun Nasution juga hadir di sana. Dan sedikit koreksi, jadi kan kalau TikTok itu tempat bapak saya dan mama saya pacaran tahun 60-an. Jadi banyak hal yang agak kurang di sini. Kita bicara heritage kan ini fotonya kebanyakan dari KITLV. Jadi tahun 20-an, 30-an dari Belanda. Sementara seharusnya ada foto tahun 50-an, 60-an yang menceritakan tentang nostalgia orang dulu naik bioskop di Siantar. Karena waktu itu bangunannya masih dalam transisi ini, masih agak asli gitu. Jadi karena saya menulis novel, ada beberapa hal yang memang akan saya revisi. Tapi itu terkait GPIB, itu pernah tahun 29 satu pembunuhan di Siantar. Ini masuk dalam novel saya. Sebenarnya saya mau surprise biar enggak ini, cuman di situ memang ada disebutkan pendeta Blansom Henkemansyah. Jadi mungkin bisa dilihat. Jadi beberapa, kalau dulu di Siantar itu kebaktian itu ada beberapa tempat, kadang balai kota pun dipakai. Jadi sebenarnya GPIB memang termasuk salah satu yang dipakai dari dulu. Cuman kita nggak tahu perkebunannya, perlu data. Sama ada beberapa hal yang terkait sekarang ini yang kita agak susah maju, masalah politik identitas. Jadi politik identitas sebenarnya di setiap negara yang plural seperti Medan, seperti Siantar atau Jakarta, itu akan berbicara tentang penduduk lokal yang tersisihkan. Jadi kalau di Jakarta kita berbicara tentang penduduk warga Betawi yang semakin ke pinggir. Kalau di sini juga kita baru 2 tahun yang lalu masalah Sang Nawalu patungnya itu semakin ini ya. Kalau pagi ini kita baru siang ini kita mengadakan sesi tentang bangunan bersejarah. Baru aja di grup anak Siantar itu Bang Tony Sianipar senior saya dulu, dia Erva Singer kalau nggak salah. Itu ngasih, dia arsitek dulu, sempat kuliah arsitek. Dia bilang semua bangunan sekarang itu dirusak oleh arsitektur Simalungun. Jadi kayak kita lihat sekarang bangunan bersejarah wali kota Siantar ini, terlepas dari walaupun saya etnis Simalungun, bagus nggak dilihat? Enak nggak fotonya? Karena di atasnya ada atap, habis itu ada pohon tinggi, ada segala macam. Tapi kalau di sini ada yang mengatakan kalau saya sebenarnya kerja di Dinas Perencanaan Umum dan Tata Ruang. Sebenarnya secara yang bagus itu pernah juga Pak R.E. Sian atau TPR Sian kalau nggak salah di salah satu visi misinya, itu dia konsep dibangun seperti di tebing tinggi itu, bangunan perkantoran itu dipindahkan ke daerah Tanjung Pinggir. Jadi daerah Tanjung Pinggir kan sekarang banyak prostitusi segala macam, dikelola jadi kantor supaya berkembang. Yang di kota ini dikembalikan supaya orang memang datang berwisata. Kalau sekarang salah satu contoh kantor yang salah satu bangunan yang unik menurut saya adalah di Dinas DPR DPR Siantar sekarang ada bangunan bekas asisten residen. Itu cantik, bentuknya bulat. Dulu orang biasa pesta, gara-gara kantor DPR kita segan datang ke sana. Jadi ada beberapa hal yang memang saya ketika saya berpikir sebagai perencana, sebagai penulis, itu milenial, dan akhirnya saya tidak berani menulis. Awalnya saya akan menulis tentang masalah revolusi sosial. Ternyata dampak negatifnya mungkin karena kita belum cukup siap, itu saya urungkan, datanya juga hilang. Kemarin udah minta data dari Belanda juga. Akhirnya saya memilih menulis judulnya itu tentang
legenda bandit di Siantar, tapi bandit zaman Belanda. Karena menurut saya bandit Siantar itu, kalau dulu terkenal preman Siantar Amir Damani atau ini, itu sesuatu yang harusnya negatif ya, tapi orang selalu ketawa kalau dengar preman Siantar, Siantarmen. Jadi sayang ibu mau ini ya, mungkin bisa lebih banyak. Jadi kalau terkait buku yang dikerjakan ini sangat-sangat bagus, karena kalau dibandingkan pun apa mau dibandingkan, yang berkarya aja sedikit. Jadi kalau menurut saya hal-hal yang akan dibandingkan itu tidak akan terlalu banyak, karena ini adalah salah satu yang bagus. Paling mungkin ditambahi atau beberapa hal dikoreksi. Contoh kayak yang di Jalan Cipto itu ada Siansang ya, kalau nggak salah. Dikatakan Jalan Cipto, saya dapat dokumennya Siansang itu di Jalan Wilhelminastrat atau Stomo, karena itu terlalu kecil kan, paling beberapa revisi kecil. Tapi sekarang berbalik lagi terkait penataan kota ya. Jadi kita bicara penataan kota biar lebih fokus. Ada satu hal yang dianggap di sini adalah prasyarat. Sebenarnya kalau ini nggak ada gunanya kita diskusi. Dalam hal yang pertama adalah political will dari pemerintah. Jadi kita mengacu di sini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, itu juga dibahas di buku Abang ini dengan jelas. Di situ kan sebenarnya belum ada turunannya peraturan pemerintah, tapi beberapa kota sudah membuat perda tentang cagar budaya. Jadi karena kita di sini bicara soal bangunan pemerintah, dalam arti kan beberapa bangunan itu kan, kalau Bang Eron pas mengatakan bangunan pemerintah, karena bangunan milik personal itu agak lebih rumit lagi masalah ininya ya. Kalau bangunan pemerintah ada 33, menurut saya itu pun dikelola udah sangat bagus. Nah, jadi masalahnya adalah political will ini. Saya baca di koran sudah muncul ranperda budaya, ranperda cagar budaya di Siantar. Tapi kita seringnya, mohon maaf ya, walaupun saya di pemerintahan, kadang tim ahli cagar budaya itu sering orang yang tak dikenal muncul, atau kita kurang bergaul, atau sering sekali yang muncul tim ahli cagar budaya itu adalah orang-orang yang mungkin kita nggak tahu dari mana datangnya. Seandainya datang di sini, mungkin berapa orang ya, kalau tim ahli cagar budaya kan ada dari arsitek, ada dari lingkungan atau segala macam. Jadi dia tahu kalaupun kita campur misalnya arsitektur adat Simalungun dengan Belanda, kira-kira pasnya di mana nih, ini di mana. Itu nggak pernah ada. Tiba-tiba nanti bulan Maret udah muncul perdanya, kita bingung gitu. Itu yang jadi masalah. Kalau di sini kan ada perwakilan dari Dikjar ya Pak. Jadi ya mungkin itu bisa dilakukan, karena ini prasyarat. Dalam arti prasyarat itu sama kayak prasarana ya. Jadi kalau ada daerah tempat wisata bagus tapi jalannya rusak berat atau nggak ada akses, nggak ada gunanya kita ngomong. Jadi itu yang pertama perlu kita garis bawahi. Itu political will. Ada nggak kita bisa meminta Bapak dari Dikjar mungkin ke Dinas Pariwisata, atau di tengah-tengah transisi pilkada ini kita berganti kepemimpinan, ini menjadi sesuatu yang pasti, karena lagi-lagi itu akan bicara soal uang. Dalam arti misalnya GPIB ditetapkan sebagai cagar budaya, bisa kita kunjungi. Biasa semakin banyak turis kan semakin banyak sampah, semakin banyak ini. Nanti nggak mungkin kan GPIB dalam hal chat, masa sih pemerintah untuk chat atau menjaga ini aja tidak ada insentif. Itu yang itu ada harusnya ketika sudah ditetapkan kan Bang. Kalau sudah ditetapkan pasti ada. Nah, yang kedua yang terjadi masalah di Siantar ini, karena waktu saya itu dulu kuliah di Institut Teknologi Bandung itu pulang ke Siantar, karena satu kegelisahan dan satu kebencian gitu. Jadi satu kebencian gini, sering orang datang itu dari Jakarta sudah sukses, datang ke sini, dia berpikir bahwa semua orang di daerah ini bodoh, tidak sama dengan di Jakarta. Sering saya dengar ada orang lumayan hebat, dia sering cerita tentang bagaimana makan di luar negeri, bagaimana makan di Eropa. Tapi ketika dia punya katakanlah hotel di daerah Kaldera Toba, di Parapat atau di Samosir, apa yang diceritakan dengan apa yang disajikan itu sangat jauh berbeda. Jadi sering itu kita hebat hanya untuk diri sendiri, tapi nggak bisa membangkitkan sesuatu yang mendatangkan ekonomi bagi orang lain. Jadi saya pikir lebih baik saya pulang ketika saya tidak punya banyak yang untuk dipertaruhkan, saya tidak punya karir yang begitu tinggi, saya tidak punya keluarga, saya bisa balik ke sini dan bisa belajar. Jadi poin penting pertama saya dari buku yang bagus ini adalah yaitu political will dari pemerintah, yang memang kalau ini sekitar 80% ini nggak berjalan, tidak ada cagar budaya,
ya kita akan terambat. Nah yang kedua, katakan pemerintah sekarang terbatas atau tidak bisa diharapkan dalam waktu dekat, karena biasanya peraturan Perda ini akan lebih maksimal ketika ada zonasi. Ini daerah kalau di Jakarta ini mentengnya Siantar sebenarnya. Jadi hanya orang-orang kaya atau orang tuanya itu kaya saja yang bisa punya rumah di dekat sini, karena saya lihat di situ beberapa ada rumah Pak Paulus yang punya Orsin Sani, beberapa di situ yang sekarang rumah mewah pun itu zaman Belanda pun rumah mewah, tapi sekarang mungkin banyak yang diganti ya sama beberapa rumah Dr. Tobing yang sekarang Wisma Humanitas ya, bukan Humanitas yang di sana. Jadi banyak hal-hal seperti ini yang kita kurang data foto tahun 50-an sampai tahun 70-an, karena tahun 50-an pun hedonisme di sini punya 4 bioskop, 5 bioskop, ada juga mungkin teman-teman di sini yang tahu tahun 70-an apa matine ya, hari Jumat yang dulu seperti. Jadi ternyata ketika cerita matine itu orang kalau mau bayar 100.000 cuman matine dulu kan ada kepinting atau apa segala macam, orang mau bayar untuk menikmati nostalgia zaman dulu. Dan mungkin yang sekarang bisa itu bioskop riang tapi di bawah Pemprov kalau nggak salah, Pemprov ya, bukan Pemprov provinsi ya. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya ketika kemarin bioskop di dekat Horizon dibuka, orang mulai bermimpi tentang masa lalu, tapi tempatnya itu sangat-sangat futuristik. Sebenarnya kalau tempat ini diperbaiki, direnov, sedikit bersih, orang akan, saya pikir orang-orang yang zaman dulu nggak punya uang sampai nembak atau apa, dia akan mau membayar lebih kalau fasilitasnya cukup dan bersih untuk menikmati masa lalunya. Itu yang saya pikir juga bisa dijual di Siantar ini. Yang kedua, terkait mungkin yang Bang Heron katakan masalah paten. Jadi masalah paten ini salah satu masalah yang paling pelik, karena saya sendiri pernah bergerak di Siantar, pernah juga ikut dalam kegiatan pariwisata. Ada satu kelebihan sekaligus kekurangan orang-orang di Siantar ini. Jadi kalau kali-kali jago kali, tapi kalau bagi-bagi jadi nggak tahu semua. Dalam arti gini, kalau kita bayangkan di sini ada 100 juta, kalau kita anggap untuk kita sendiri mungkin banyak, tapi ketika dibagi ke semua orang yang di sini paling mungkin 5 juta atau 6 juta per orang, dan orang merasa susah gitu. Yang saya pikir dalam arti ketika pemerintah ini belum bisa maksimal dalam arti menyusun RT/RW dan revisi dan segala macamnya, terbatas regulasi dan proses. Kadang kan kepikir bagaimana kita bergerak secara organik, dalam arti kumpul nih 10 orang, 20 orang yang punya tempat pariwisata, kita buat tour, kita buat konsep segala macam. Yang jadi masalah adalah masalah pembagian fee, masalah segala macam, karena ketika kita bergerak di pariwisata, setiap jasa itu biasa dihargai dengan tips. Itu yang ketika kita bergerak di pariwisata atau kita orang pariwisata sangat susah berhadapan dengan orang-orang pelit, karena setiap pelayanan itu akan selalu kita ganti. Dalam arti itulah yang membuat bagaimana office boy, bagaimana orang-orang yang bekerja di laundry yang itu bisa hidup dari pariwisata ini. Makanya kadang misalnya ini nanya ke abang konsep-konsepnya itu seperti apa, karena kadang kalau orang Siantar udah bagi hasil atau bayar duluan, itu udah takut akhirnya yang terjadi apa? Pembajakan. Itu yang sering terjadi, apalagi tidak didukung pemerintah ya. Dalam arti kita buat misalnya city tour 20 bangunan bersejarah di Kota Madia. Kalau tambah kerja pemerintah kan nembak kan, jadi datang-datang ke sana, kita bayar tukang parkirnya, foto kalian cepat, jadi tidak tertata pariwisatanya. Jadi saya lihat yang menjadi masalah besar ini selain masalah regulasi dari pemerintah, masalah kita dalam arti berbagi ini, masalah bagi hasil dan segala macam. Jadi saya baru pertama kali datang ke hotel ini setelah sekian lama, ternyata bagus juga dan okeynya boleh juga nih nongkrong-nongkrong di sini suatu saat, karena berbalik terhadap ini ya, kalau pariwisata ini berbalik terhadap regulasi itu orang selalu butuh cerita gitu. Dalam arti cerita, misalnya karena saya penulis novel, daripada cerita tentang bangunan atau ini, saya misalnya sering mengangkat nostalgia itu. Kalau dulu di Siantar adalah Toko Deson. Jadi Toko Deson itu yang sekarang menjadi Matahari, baru diubah menjadi Sujuya sekarang. Dan tidak apa, nostalgia itu yang sebenarnya kalau dapat fotonya,
dapat ceritanya. Karena begitu dibilang Matine itu kontak orang yang lahir tahun 70-an ke atas itu langsung senang dengan nostalgia seperti itu. Jadi itu poin-poin yang saya dapatkan, ini sangat bagus. Tapi memang kalau terkait misalnya paten atau kerjasama, mungkin lebih enaknya nantilah kerjanya dengan abang ini. Kalau ini dilakukan dengan baik menurut perhitungan saya, dalam arti jalan tol itu sudah hampir sampai di Siantar, mungkin 2 tahun lagi sudah tersambung ke sini. Kita punya banyak kesempatan menjadi Bandungnya bagi Jakarta. Jadi Bandung itu, orang Jakarta itu buang duit di Bandung, tapi aku lihat kalau orang Medan jarang buang duit di Siantar, lebih sering daerah Brastagi. Jadi wisata yang kita punya itu dalam arti seperti ini ya. Memang ini terlepas lagi terkait agak sensitif karena terkait politik identitas. Jadi satu sisi kan bangsa orang di Siantar ini lumayan terbuka, dalam arti kita gampang menerima yang berbeda latar belakang, berbeda ini. Jadi yang sering nanti akan terjadi seperti ini kan, kalau netizen itu kan biasa sangat kritis, kita ini sedang menjual penjajahan. Jadi itu ini dalam arti ini kan buatan Belanda, dulu dibuat kuli-kuli Jawa. Jadi kuli-kuli Jawa itu saking mirisnya dulu ada namanya perempuan tutup botol. Jadi perempuan tutup botol itu tahun 29 sampai 34 kebun-kebun itu ambruk, karet rendah. Jadi perempuan tutup botol itu orang kuli Jawa yang berjalan dari Martoba, dari perkebunan. Mereka melacur malam. Jadi membawa ini jalan berpuluh-puluh, kadang bisa 10 kilo, membawa namanya perempuan lampu tutup botol, karena ini mereka bawa lampu dalam tutup botol, lampu semprong ya, atau lampu ini. Kalau saya pikir wah ini cocok juga ya cerita horor ini kalau sudah seperti ini. Tapi hal-hal seperti itu kan sering jadi dibawa seperti di Bandung. Masa sih yang kita jual masalah bangunan-bangunan bekas pemerintahan kolonial? Tapi saya memandangnya lebih moderat, dalam arti kan hal ini arsitekturnya bagus, kita juga dapat menggunakannya untuk menghasilkan pendapatan. Dalam arti kan kota Siantar ini bukannya maju dalam 20 tahun terakhir ini, itu makin turun. Kalau dulu sempat dibilang apa hiburan yang ada di Jakarta atau Batavia pasti di Medan punya, dan Siantar sedikit di bawahnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kota-kota besar di Jawa, Medan dan Siantar itu sudah sangat jauh tertinggal. Jadi konsep Bang Heron tentang city touring ini sangat bagus dengan terkait dengan perkembangan zaman. Ya dalam artinya kadang kan kalau di Siantar ini, kalau kita bicaranya soal sejarah orang nggak suka, tapi kalau konsepnya mendatangkan uang sebanyak mungkin ke kota Siantar, mungkin lebih kebayang, karena kalau diajak hitung-hitungan suka gitu. Tapi kalau dibilang melestarikan sejarah atau apa, hitungannya selalu keluar uang masuk kayak abang ini kan. Jadi yang tadi soal Museum Simalungun kan saking mirisnya nggak ada dana yang apa itu, sampai apakah pegiat budaya yang harus urungan dana untuk melestarikan program, kayak anggaran daerah itu seakan-akan minus, dan kalau ngasih beberapa puluh dan ratus juta sama museum itu sampai bangkrut kan. Ya kan mirisnya kita di situ. Jadi mungkin itu aja dari saya kalau terkait beberapa lain. Nah di sini udah ketemu ibu, jadi kalau ibu ini misalnya saya ketemu ibu ini GTB, saya selalu keingat cerita ibu saya. Jadi kalau bapak dulu almarhum kan pelatih karate, kalau nggak salah dulu dijadikan sampai diangkat Raja Purba karena karate. Jadi selalu ingat Pak Jamin Purba yang ahli karate ya pokoknya. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin bagi saya anak-anak muda, saya senang punya ibu yang suka bercerita. Dan ketika ketemu ibu tadi, bukan GPD yang saya ingat yang juara karate yang dikubur di Purba karena orang terkenal di zamannya. Nah ini kan Pak Jamin Purba yang pemain karate. Kalau orang-orang di sini juga Siantar kadang mirisnya generasi muda nggak tahu Pak Jamin Purba yang ada fotonya di USI itu siapa. Itu padahal rumahnya di sini, ini salah satu hotel peninggalan beliau walaupun dari Belanda. Itu hal yang menurut saya akan melengkapi hal-hal yang tadi disampaikan abang ini, membuat Siantar ini lebih semarak, lebih baik. Dan kalau semakin banyak dana kan kita juga bisa merawat bangunan bersejarah itu dengan baik. Seperti kita kemarin ke TikTok itu kan
sudah hampir 100 tahun, terjaga juga kualitasnya, dan nostalgia ini tidak hanya berhenti di kita, mungkin ke generasi selanjutnya pun akan berlanjut. Ya, oke, terima kasih. Sudah semakin tajam ya untuk strategi berikutnya ya, dari sisi pengalaman sebagai yang bekerja di Pemko sudah tahu bahwa belum bisa urgent dari pihak pemerintah, belum bisa urgent untuk menangani kekhawatiran kita.